Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1131, Berlutut, apa yang harus kita lakukan dengannya? Yang Xiaotian menatap Master Sekte Iblis Surgawi, yang, meskipun kekuatan sucinya disegel dan menderita luka parah, masih memelototi Yang Xiaotian dengan wajah penuh amarah. Kemudian, dengan satu ayunan tangannya, dia melemparkan pedang ke arah Wang Qian dan menyerahkan Master Sekte Iblis Surgawi kepadanya untuk diurus. Sebelumnya, ayah Wang Qian telah dibunuh oleh Master Sekte Iblis Surgawi. Yang Xiaotian memerintahkan 4 iblis penyihir hantu untuk menangkap Master Sekte Iblis Surgawi dan membawanya kembali, dengan harapan memberi Wang Qian kesempatan untuk membalas kematian ayahnya. Wang Qian mengambil pedang itu, membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian, dan berkata, "Terima kasih, Ketua Sekte." Kemudian, sambil memegang pedang surgawi, ia berjalan menuju Ketua Sekte Iblis Surgawi. Melihat Wang Qian mendekat, Master Sekte Iblis Surgawi tak kuasa menahan amarahnya dan berkata, "Kau telah menyegel kekuatan suciku, ini tidak adil. Kalau kau punya nyali, lepaskan saja ikatanku." Mendengar ini, Yang Xiaotian mencibir, "Adil. Kau bersekongkol dengan Hu Zonglai, meracuni Master Sekte Wang dengan racun 7 ilusi dalam ramuan. Apakah pertarunganmu dengan Master Sekte Wang adil?" Wajah Master Sekte Setan Surgawi memerah. Setelah itu, Wang Qian mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Master Sekte Iblis Surgawi. Selanjutnya, Yang Xiaotian memerintahkan Deng Fang untuk mengirim orang-orang untuk mengambil alih 8 tambang yang dikembalikan oleh Sekte Yin Mendalam dan 6 tambang yang dikembalikan oleh Sekte Iblis Surgawi. Ia juga menginstruksikan Deng Fang untuk menggunakan sumber daya dari gudang harta karun yang diambil kembali dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Yin Mendalam untuk merenovasi istana semua orang di sekte tersebut. Setelah memberikan semua instruksi, Yang Xiaotian kembali ke istananya dan mengeluarkan lebih dari selusin buku yang berhubungan dengan Aosu, yang telah dikembalikan oleh Iblis Tua Yin yang dalam, dan mulai membacanya. Sesaat kemudian, setelah selesai membaca, Yang Xiaotian berpikir keras. Dari konten yang tercatat dalam sekitar selusin buku terkait Aosu, jelaslah bahwa untuk menemukan harta karun Aosu, seseorang harus menemukan liontin naga surgawi. Untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan Aosu, seseorang perlu menemukan liontin naga surgawi dan kemudian menggunakan teknik naga 19 lapisan awal kuno untuk mengaktifkannya guna mengungkap lokasi harta karun tersebut. Persediaan air suci Dao surgawi dan buah surgawi asalnya semakin menipis, jadi dia harus segera menemukan harta karun Aosu. Yang Xiaotian memanggil Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya dan menanyakan tentang liontin naga surgawi. Liontin naga langit. Deng Fang mengenang, 40.000 tahun yang lalu, sepertinya liontin itu diambil oleh Pangeran Ketiga dari Negara Naga. Pangeran Ketiga Negara Naga lagi. Sebelumnya, Deng Fang telah menyebutkan bahwa Pangeran Ketiga ini telah meminjam banyak manual teknik kultivasi dan teknik rahasia dari Sekte Naga Bintang, bersama dengan buku-buku yang berkaitan dengan Aosu. Tetapi apakah sang pangeran mengambil liontin naga surgawi setelah mengetahui rahasianya dari buku-buku yang berhubungan dengan Aosu? Itu sepenuhnya mungkin. Jika tidak, dia tidak akan mengambil liontin naga langit. Jadi, liontin naga langit itu milik Pangeran Ketiga Negara Naga ini. Tanya Yang Xiaotian dengan suara serius. "Baik, Ketua Sekte," jawab Deng Fang dengan hormat. Yang Xiaotian kemudian menanyakan rincian lebih lanjut mengenai Pangeran Ketiga dan Kaisar Negara Naga ini. Setelah Deng Fang dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian terus mengonsumsi buah surgawi untuk mengolah dan bermeditasi pada misteri utama kehidupan. Sekarang setelah ia berhasil menembus 10 lapisan Raja Surgawi, ia dapat bermeditasi pada 120.000 misteri utama kehidupan lainnya. Mengenai harta karun Aosu, ia tidak khawatir Pangeran Ketiga akan menemukannya. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga berlangsung beberapa hari lagi, ia berencana untuk mengambilnya saat itu juga. Perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga yang agung akan dihadiri oleh semua sekte besar maupun kecil dari Negara Naga untuk memberikan ucapan selamat, dan acara ini dipastikan akan berlangsung sangat meriah. Sementara Yang Xiaotian sedang bermeditasi tentang misteri utama kehidupan, Putri Ketujuh Negara Naga, Liang Xi, memimpin sekelompok penjaga terbang menuju Sekte Naga Bintang. Kali ini dia datang ke Sekte Naga Bintang tanpa maksud lain kecuali memurnikan ramuan bintang 9 surga, yang mana dia masih kekurangan satu bahan utama. Mendengar dari bawahannya bahwa Sekte Naga Bintang memilikinya, dia datang untuk mengambilnya.
Apakah kamu yakin Sekte Naga Bintang masih memiliki binatang naga bintang? Liang Xi bertanya kepada bawahannya. Penjaga itu buru-buru menjawab, ya, Yang Mulia Putri, Sekte Naga Bintang masih memiliki binatang naga bintang. Meskipun binatang naga bintang ini masih muda, darahnya memiliki khasiat yang sama dengan binatang naga bintang dewasa. Liang Xi mengangguk. Bahan utama terakhir yang dia butuhkan untuk memurnikan ramuan bintang 9 surga adalah darah binatang naga bintang ini. Hanya saja binatang naga bintang ini adalah yang terakhir dari Sekte Naga Bintang, aku khawatir pihak lain tidak akan melepaskannya dengan mudah, kata penjaga itu. Tidak mau. Liang Xi mencibir, hanya Sekte Naga Bintang, ketika aku menyuruh mereka berlutut, mereka harus berlutut. Ketika aku menyuruh mereka mati, mereka harus mati. Belum lagi binatang naga bintang, jika aku meminta semua binatang roh dari Sekte Naga Bintang, beranikah mereka bersuara sedikit pun? Tak lama kemudian, Liang Xi dan orang-orangnya tiba di luar gerbang Sekte Naga Bintang. Melihat seseorang mendekat, beberapa pengikut sekte yang menjaga gerbang hendak maju dan bertanya ketika Liang Xi hanya melirik mereka dan memimpin rombongannya terbang ke Sekte Naga Bintang. Beberapa murid terkejut dan bergegas maju, menghentikan Liang Xi untuk bertanya siapa mereka dan apa urusan mereka dengan Sekte Naga Bintang. Mendengar murid Sekte Naga Bintang menghentikannya dan bertanya siapa dia, Liang Xi mencibir, siapa aku? Aku putri ketujuh dari negara naga. Urusan apa yang kumiliki di Sekte Naga Bintang, perlu kukatakan padamu. Ketika beberapa pengikut Sekte Naga Bintang mendengar bahwa orang yang mendekat adalah putri ketujuh negara naga mereka terkejut. Namun, salah satu dari mereka berkata, jadi, Yang Mulia Putri, tapi siapapun orangnya, masuk ke Sekte Naga Bintang membutuhkan persetujuan dari ketua sekte kami. Kemudian dia melanjutkan, Yang Mulia Putri, mohon tunggu sebentar sementara saya melapor kepada ketua sekte kami. Salah satu pengawal Liang Xi, setelah mendengar ini, menamparkan murid sekte yang terbang dengan satu telapak tangan dan memarahi, apakah putri membutuhkan persetujuan master sekte Anda untuk memasuki Sekte Naga Bintang? Makhluk macam apa master sektemu itu? Enyahlah. Suruh ketua sekte dan seluruh anggota tingkat tinggi Sekte Naga Bintang keluar untuk menyambut Yang Mulia Putri. Liang Xi tidak ambil pusing dengan beberapa murid Sekte Naga Bintang itu dan terus memimpin rombongannya menuju aula besar Sekte Naga Bintang. Pengikut Sekte Naga Bintang yang lain ingin maju untuk menghentikan mereka tetapi mereka semua dilempar oleh pengawal Liang Xi ke pegunungan yang jauh, terluka parah dan muntah darah. Melihat Liang Xi dan orang-orangnya terbang menuju aula utama, beberapa murid itu putus asa, menghancurkan jimat pesan, dan melapor ke eselon atas sekte tersebut. Deng Fang menerima laporan itu dan merasa terkejut, lalu bergegas melapor kepada Yang Xiaotian. Mendengar Deng Fang mengatakan bahwa putri ketujuh dari negara naga telah menerobos masuk ke Sekte Naga Bintang bersama orang-orangnya dan melukai para murid yang menjaga gerbang, raut wajah Yang Xiaotian menjadi gelap. Ia pun berdiri dan berkata kepada empat hantu iblis, ikutlah denganku dan mari kita lihat apa yang terjadi. Yang Xiaotian baru saja keluar dari istana bersama empat hantu iblis ketika dia melihat putri ketujuh Liang Xi menyerbu ke arah aula utama dengan puluhan pengawal. Para murid yang berhamburan keluar dari berbagai gunung saat melihat kedatangan Yang Xiaotian buru-buru membungkuk memberi hormat, Master Sekte. Liang Xi, menyadari bahwa pemuda yang datang ke arahnya adalah ketua Sekte Naga Bintang, terkejut. Ia mengamati Yang Xiaotian dari atas ke bawah dan berkata, Anda ketua Sekte Naga Bintang. Kemudian dia berkata, tidak diragukan lagi para pengikut sekte Anda telah melaporkan identitas saya kepada Anda, mengetahui siapa saya, berlututlah sekarang. Pada saat itu, salah satu bawahan Liang Xi juga berkata kepada Yang Xiaotian, putri kami membutuhkan darah binatang naga bintang untuk memurnikan ramuan bintang 9 surga, pergilah sekarang dan tangkap binatang naga bintang dari sekte naga bintangmu dan berikan kepada putri. Mendengar Liang Xi memerintahkannya untuk berlutut dan menangkap binatang naga bintang untuknya, Yang Xiaotian melirik lagi ke arah beberapa pengikut sekte naga bintang yang tergeletak di kejauhan, terluka parah. Bab 1032, Master Sekte Star Dragon memukulku. Siapa yang baru saja menyentuh murid Star Dragon Sekku? Yang Xiaotian angkat bicara. Liang Xi terkejut. Siapakah yang telah melukai pengikut sekte naga bintang? Seorang penjaga di samping Liang Xi, yang telah memukul murid sekte naga bintang, kemudian berteriak pada Yang Xiaotian, Yang Mulia Putri memerintahkanmu untuk berlutut dan menyerahkan binatang naga bintang. Dengan satu tangan, Yang Xiaotian menarik penjaga itu ke arahnya, mencengkeram lehernya erat-erat.
Ia mengangkatnya ke udara seperti mengangkat bebek, dan dengan tangan lainnya, meninju tepat ke perut penjaga itu. Penjaga itu terpental dan jatuh ke tanah di bawahnya. Tanah terbelah, dan batu-batu berhamburan. Kebisingannya tidak ada habisnya. Liang Xi dan rombongan pengawalnya tercengang, tidak percaya. Kau, beraninya kau. Mata Liang Xi melebar, dan dengan jari telunjuknya yang tajam, ia berteriak, beraninya kau menyakiti pelayanku. Akan kuhabisi kau. Namun, begitu dia mengucapkan, musnahkan, Yang Xiaotian meraih jari telunjuknya dan dengan gerakan memutar, Liang Xi menjerit saat jarinya patah secara brutal. Mata Yang Xiaotian dingin saat dia tiba-tiba menyerang perut Liang Xi dengan kekuatan asura. Ledakan. Perut Liang Xi bergetar hebat, dan dia pun terpental, jatuh ke tanah tepat di atas pertahanannya. Keduanya berteriak lagi. Yang Xiaotian menatap dingin ke arah puluhan pengawal Liang Xi lainnya. Aku akan bertanya sekali lagi, siapa yang melukai murid Sekte Naga Bintangku? Melihat putri mereka terlempar ke bumi, beberapa lusin penjaga di sekitar Liang Xi tercengang, hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Pemberontakan. Pemberontakan. Salah satu penjaga menunjuk Yang Xiaotian dan meraung, beraninya kau menyerang putri. Semua anggota Sekte Naga Bintang akan mati. Setelah itu, ia menyerbu ke depan dengan pedangnya yang diarahkan ke Yang Xiaotian. Penjaga lainnya pun tersadar dan marah, menghunus pedang mereka. Akan tetapi, saat para penjaga itu hendak menyerang, sorot mata Yang Xiaotian berubah dingin, sosoknya berkelebat, tinjunya mengenai perut salah satu penjaga. Selanjutnya, sosoknya terus berkedip, dan setiap kilatan menyebabkan seorang penjaga terlempar keluar. Para penjaga yang dilemparkan terus menumpuk ke Liang Xi. Suara ping-ping. Serangkaian jejak padat di perut mereka bergema terus-menerus. Tak lama kemudian, di udara, semua penjaga telah terbanting ke tanah. Dari kejauhan, para pengikut Sekte Naga Bintang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Siapa di negara naga yang tidak tahu bahwa Putri Liang Xi adalah putri kaisar yang paling dicintai? Dan sekarang, Putri Liang Xi yang terkasih telah terjun ke tanah Sekte Naga Bintang mereka. Yang Xiaotian melirik Liang Xi dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata kepada Ling Jiang di belakangnya, pergi, seret mereka semua keluar, pukul mereka sekali lagi, dan usir mereka dari Sekte Naga Bintang. Jika mereka berani menyusup ke wilayah Sekte Naga Bintang kita lagi dan menyakiti murid-murid Sekte Naga Bintangku, bunuh mereka, dan usir mereka dari Sekte Naga Bintang lagi. Deng Fang dan seluruh Sekte Naga Bintang sangat terguncang. Meskipun demikian, pada akhirnya, Deng Fang menurutinya, menyeret Liang Xi dan para pengawalnya keluar dari lubang dalam di tanah, dan setelah dipukuli lagi oleh beberapa murid, mereka akhirnya melemparkan Liang Xi dan yang lainnya keluar dari Sekte Naga Bintang. Pada saat itu, sekelompok murid sekte sedang terbang melewati gerbang luar Sekte Naga Bintang ketika mereka tiba-tiba melihat Deng Fang dan sekelompok murid Sekte Naga Bintang menyeret Liang Xi dan yang lainnya keluar, membuat mereka lengah. Melihat penampilan Liang Xi dengan lebih jelas, rahang para murid sekte ternganga kaget. Salah satu dari mereka tergagap, apakah itu Putri Liang Xi? Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Deng Fang dan yang lainnya berbalik dan memasuki Sekte Naga Bintang. Tetua Sekte Naga Bintang, bersama sekelompok murid, telah memukul Putri Liang Xi dan rombongannya sebelum melemparkan mereka keluar dari gerbang gunung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu dari mereka sambil menelan ludah sambil melihat tubuh Putri Liang Xi yang babak belur. Akhirnya, kelompok itu memutuskan untuk membawa Putri Liang Xi dan yang lainnya kembali ke Istana Kekaisaran Negara Naga terlebih dahulu. Lagi pula, melihat Putri Liang Xi dalam keadaan seperti itu dan tidak melakukan apapun saat mereka lewat akan mengakibatkan hukuman berat bagi mereka sendiri jika Kaisar Negara Naga mengetahuinya. Dengan demikian, rombongan murid tersebut membawa Liang Xi dan yang lainnya terbang menuju Istana Kekaisaran Negara Naga. Pada saat itu, di dalam Istana Kekaisaran, Kaisar Negeri Naga, Liang Jiang, sedang mendiskusikan pesta ulang tahun besar yang akan datang dengan para perwira tingginya. Kali ini, Putra Istana Hantian juga akan datang, kita harus memastikan dia diterima dengan baik. Liang Jiang menginstruksikan para perwiranya. Meskipun Istana Hantian tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Master Surgawi dan 10 sekte teratas lainnya, itu masih merupakan sekte yang sangat kuat di benua Master Surgawi. Putra Istana Hantian juga merupakan seorang jenius mengerikan yang terkenal dari benua Master Surgawi. Untuk ulang tahun besar Liang Jiang, dia telah menghabiskan banyak harta langit dan bumi untuk mengundang Putra Istana Hantian.
Kedatangan putra istana Hantian merupakan kehormatan yang tak tertandingi bagi keluarga kekaisaran negara naga. Para petugas dengan hormat menegaskan, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi baru-baru ini di negara naga kita? Liang Jiang bertanya kemudian. Dengan semakin dekatnya ulang tahunnya, ia perlu memastikan pestanya berjalan lancar. Yang mulia, ada yang aneh, salah satu petugas ingat untuk menyebutkannya. Akhir-akhir ini, Sekte Iblis Langit, Sekte Yin Mendalam, dan Sekte Iblis Surgawi sepertinya sedang menjual harta karun. Liang Jiang dan para petugas terkejut, menjual harta karun. Ya, sepertinya Sekte Iblis Langit, Sekte Yin Mendalam, dan Sekte Iblis Surgawi semuanya sedang mengumpulkan batu roh surgawi, lapor petugas itu. Liang Jiang bingung, menjual harta karun untuk mengumpulkan batu roh surgawi. Untuk apa mereka membutuhkan begitu banyak batu roh surgawi? Yang Xiaotian telah memberi Zhang Chufei, ketua Sekte Iblis Langit, 3 hari untuk mengembalikan 10 kali lipat batu roh yang menjadi utangnya. Karena gudang harta karun Sekte Iblis Langit tidak memiliki cukup batu roh, Zhang Chufei dan kelompoknya tentu saja menjual semua yang mereka bisa untuk mengumpulkannya. Liang Jiang hendak berbicara ketika tiba-tiba Komandan Garda Kekaisaran bergegas masuk, tampak panik, Yang Mulia, Putri Ketujuh telah diserang. Apa? Liang Jiang dan para petugas tercengang. Di mana putri? Apa yang terjadi? Tanya Liang Jiang dengan kasar. Sang putri telah dibawa ke balai pengobatan kekaisaran untuk dirawat, jawab Komandan Garda Kekaisaran dengan gemetar. Sang putri terluka parah. Para murid dari Paviliun Harta Karun Mendalamlah yang membawa putri kembali. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka melewati Sekte Naga Bintang, mereka melihat seorang tetua dan beberapa murid Sekte Naga Bintang menyeret putri keluar dari sekte dan kemudian melemparkannya keluar. Liang Jiang dan para perwiranya hampir tidak mempercayainya, Sekte Naga Bintang. Ya, Sekte Naga Bintang. Komandan Garda Kekaisaran menegaskan, kepalanya tertunduk, tidak berani menatap mata Liang Jiang. Ayo pergi ke balai pengobatan kekaisaran. Wajah Liang Jiang berubah muram, dan ia memimpin para perwira ke balai pengobatan kekaisaran. Meskipun komandan pengawal kekaisaran telah menyebutkan bahwa putri ketujuh terluka parah, Liang Jiang tidak menganggapnya serius sampai ia tiba di balai pengobatan kekaisaran dan melihat kondisi Liang Xi yang hancur, gelombang niat membunuh meledak dalam dirinya. Saat itu, setelah menjalani perawatan, Liang Xi telah siuman, dan ketika melihat Liang Jiang, ia mulai menangis terseduh-seduh. Penampilannya tampak seperti telah dianiaya dengan kejam oleh para murid Sekte Naga Bintang. Ia berteriak, "Ayah, Ketua Sekte Naga Bintang memukulku. Master Sekte dari Sekte Naga Bintang." Mata Liang Jiang berkobar dengan amarah yang tak berujung, lalu dia berbalik ke Markis Elang Surgawi di dekatnya dan memerintahkan, "Pergi, bawa Master Sekte Naga Bintang ke sini." Bab 1033, Domain Pedang Benua Master Surgawi, bawa kembali Master Sekte dari Sekte Naga Bintang. Markis Elang Surgawi, menatap Kaisar Agung Liang Jiang yang mengamuk dan haus darah, wajahnya berubah-ubah dan tubuhnya menegang. Ia tergagap, "Yang Mulia, saya baru saja berlatih kultivasi, dan kekuatan surgawi saya melonjak tak menentu, membuat saya tidak nyaman. Tabib menyarankan agar saya tidak bertempur untuk sementara waktu." Liang Jiang berhenti sejenak, menatap Markis Elang Surgawi dengan pandangan ragu sebelum berbalik ke Shen Fenghou di dekatnya dan memerintahkan, "Karena Markis Elang Surgawi sedang tidak sehat, Shen Fenghou, pergilah. Bawa kembali Master Sekte Naga Bintang dan semua anggota senior Sekte Naga Bintang." Shen Fenghou menepuk dadanya dan berjanji, "Yang Mulia, tenang saja, saya pasti akan membawa kembali Master Sekte Star Dragon dan semua anggota senior untuk Anda hadapi." Liang Jiang mengangguk. Saat itu, Shen Yunhou tiba-tiba menyarankan, "Yang Mulia, haruskah kita menyelidiki Sekte Naga Bintang ini terlebih dahulu? Sekte Naga Bintang yang berani menyentuh putri mereka membuatnya merasa ada sesuatu yang salah." Markis Elang Surgawi, meskipun mengaku sakit, tetap tenang dan tidak berbicara. Liang Jiang berdiri dan mondar-mandir, memberi instruksi pada Shen Yunhou, "Gunakan lemari gelap untuk menyelidiki Sekte Naga Bintang ini." "Baik, Yang Mulia." Namun, sehari kemudian, para petinggi kabinet kegelapan baru mengetahui bahwa setelah kematian Master Sekte Wang dari Sekte Naga Bintang, seorang Master Sekte baru telah muncul. Mereka mendapati bahwa Master Sekte baru ini tampan dan berwibawa, ditemani oleh seorang wanita cantik jelita berpakaian es dan salju, serta 6 pria tua. Di luar itu, kabinet gelap tidak dapat mengungkap apapun lagi.
Tidak ada yang ditemukan. Liang Jiang merasa semakin tidak percaya. Ya, Yang Mulia, jelas Shen Fenghou, Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang ini sebelumnya bukan murid Sekte tersebut. Tidak diketahui bagaimana ia tiba-tiba menjadi Master Sekte yang baru. Mendengar ini, Liang Jiang menjadi semakin curiga. Lanjutkan penyelidikan. Perintahnya dengan suara tegas, aku harus memiliki pemahaman yang jelas tentang asal-usul Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang ini. Baik, Yang Mulia. Kendati demikian, tidak peduli seberapa keras Kabinet Kegelapan Negara Naga menyelidiki, mereka tidak dapat melacak asal-usul Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang. Sementara itu, saat bangsa naga menyelidiki latar belakang Yang Xiaotian, Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua Berambut Merah juga melaporkan kepada Yang Xiaotian apa yang telah mereka pelajari beberapa hari terakhir tentang domain pedang dan susunan pedang. Tuan Muda, kami telah menemukan bahwa susunan pedang naga segudang yang dibentuk oleh leluhur klan Panjang, Aosu, di Istana Kekaisaran Negara Naga telah melahirkan domain pedang, lapor Iblis Tua Berambut Merah. Selain itu, susunan pedang naga segudang telah melahirkan roh formasi, yaitu naga langit. Oh, mata Yang Xiaotian berbinar. Saat ini, jiwa bela diri naga hitam raksasa api emasnya hanya tinggal satu roh formasi tipe naga lagi untuk berevolusi ke level 17. Apakah ada domain pedang lain di negara naga? Yang Xiaotian segera bertanya. Saat ini, yang paling kurang darinya adalah domain pedang. Ada satu domain pedang lagi di negara naga, tapi bukan di Istana Kekaisaran Negara Naga, melainkan di Kota Hantu Naga, jawab Raja Pembunuh Dewa. Kota Hantu Naga ini adalah kota kematian di negara naga, penuh dengan misteri yang mencekam. Konon, tempat ini dibangun oleh leluhur naga mayat hidup, yang dulunya merupakan musuh bebuyutan leluhur klan Panjang, Aosu. Leluhur naga mayat hidup ini juga merupakan salah satu dari 10 leluhur naga agung klan Panjang di domain kekacauan. Meskipun Aosu diakui sebagai nenek moyang ras naga alam surgawi, dia bukanlah yang terkuat di domain kekacauan. Kekuatan leluhur naga mayat hidup ini juga tidak kalah dengan Aosu. Yang Xiaotian telah membaca tentang leluhur naga mayat hidup ini di buku-buku yang ditinggalkan oleh Aosu. Kota Hantu Naga, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Kalau begitu, dia perlu melakukan perjalanan ke Kota Hantu Naga setelah perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga. Selain negara naga, di antara banyak kerajaan di sekitarnya, hanya Kekaisaran Windclear yang memiliki susunan pedang dari wilayah pedang. Kekaisaran Windclear bahkan memiliki lebih banyak susunan pedang di wilayah pedangnya daripada negara naga, totalnya 6. Seru pemimpin kuartet penyihir hantu itu. 6. Semangat Yang Xiaotian terangkat. Dragon Nation punya 2, Windclear Empire punya 6. Totalnya ada 8. Itu artinya dia punya 2 SWOT domain lagi yang bisa dia tingkatkan ke Great Accomplishment Realm. Memang, seperti yang diduga, domain Chaos lebih kondusif bagi lahirnya domain pedang. Dengan tempat-tempat seperti negara naga dan Kekaisaran Windclear yang sudah memiliki domain pedang, sudah pasti masih banyak lagi yang bisa ditemukan di kekaisaran-kekaisaran lain di benua Master Surgawi. Iblis Tua Berambut Merah kemudian menyatakan, Sekte Master Surgawi dan Kota Kaisar Hitam juga memiliki domain pedang. Arai pedang Master Surgawi milik Sekte Master Surgawi dan arai pedang Kaisar Hitam milik Kota Kaisar Hitam masing-masing melahirkan 2 jenis domain pedang. Setelah itu, Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua Berambut Merah mengungkap beberapa domain pedang lainnya di benua Master Surgawi. Yang Xiaotian menghitung dan tercengang saat mengetahui bahwa seluruh benua Master Surgawi memiliki 20 domain pedang. 20 penuh. Domain kekacauan memang lebih mungkin melahirkan domain pedang, suara Master Ding terdengar. Itulah mengapa aku memintamu datang ke domain kekacauan sejak awal. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, ia khawatir tentang kemungkinan tidak dapat meningkatkan domain 15 pedangnya ke alam pencapaian agung sebelum menembus alam Kaisar Surgawi. Sekarang, tampaknya ia tidak perlu khawatir lagi. Faktanya, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang terobosannya ke alam Raja Surgawi di masa mendatang. Domain kekacauan yang luas pasti berisi domain pedang yang cukup baginya untuk menerobos ke alam kesempurnaan. Apakah kita sudah menemukan roh formasi seri kura-kura hitam? Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya. Ada cukup banyak roh formasi, tetapi untuk roh formasi seri kura-kura hitam, kami belum menemukannya, kata setan tua berambut merah, menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, tapi yakinlah, Tuan Muda, kami akhirnya akan menemukannya. Yang Xiaotian mengangguk, lalu bertanya tentang Chaos World Demon,
Food God Clan, dan Underworld Demon Sect. Akan tetapi, Chaos Domain terlalu luas, dan sangat sulit bagi God Slayer King dan rekan-rekannya untuk menemukan informasi mengenai Chaos World Demon, Food God Clan, dan yang lainnya hanya dalam beberapa hari saja. Sepertinya aku harus memperluas pengaruhku sendiri, renung Yang Xiaotian dalam hati. Jika kekuatannya di Chaos Domain cukup besar, pengumpulan intelijen akan jauh lebih mudah. Sebelumnya, rencananya adalah menggunakan Sekte Naga Bintang sebagai basis dan kemudian secara bertahap memperluas pengaruhnya ke segala arah, akhirnya menyebarkannya ke seluruh benua Master Surgawi. Hanya dengan menyatukan seluruh benua Master Surgawi dia dapat benar-benar mengklaim pijakan di domain kekacauan. Sekte tak terkalahkan telah berakar di domain kekacauan dan, sepanjang masa, telah berkembang hingga kini memiliki lebih dari 100 benua. 100 lebih benua ini semuanya berada di bawah kekuasaan Sekte tak terkalahkan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga akhirnya tiba. Yang Xiaotian dan yang lainnya, termasuk Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa, telah meninggalkan Sekte Naga Bintang lebih awal dan menuju kota Kekaisaran Negara Naga. Yang menemani mereka, selain Meng Bingsui dan lainnya, adalah Deng Fang. Sekte Naga Bintang tidak jauh dari kota Kekaisaran Negara Naga, dan Yang Xiaotian memilih untuk tidak menggunakan perahu Hanhai, memilih untuk terbang di langit bersama teman-temannya. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencapai kota Kekaisaran Negara Naga, langit telah cerah. Karena hari ulang tahun Kaisar Negara Naga, kota Kekaisaran dipenuhi dengan kehidupan, karena para tokoh terkemuka dari berbagai sektor di Negara Naga terus membanjiri kota. Perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga ini tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dari sekte-sekte Negara Naga, tetapi juga oleh para master sekte dan kepala keluarga dari berbagai kerajaan tetangga, yang semuanya memimpin murid-murid mereka. Yang Xiaotian melihat ke arah istana Kekaisaran Negara Naga dan memasuki kota Kekaisaran bersama Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya. Kali ini, putra Istana Hantian juga datang untuk bergabung dalam perayaan Kaisar kita. Apa, putra Istana Hantian juga ada di sini? Sungguh suatu kehormatan. Kudengar putra Istana Hantian memiliki 5 tubuh surgawi tingkat atas dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di bawah Raja Surgawi Kekaisaran Penindas Surgawi. Saat para murid di garis depan berdiskusi, tiba-tiba, sebuah gempa mengguncang jalan di belakang Yang Xiaotian. Sekelompok ahli berbaju zirah ungu, menunggangi harimau iblis bercorak ungu, menyerbu masuk ke kota Kekaisaran. Para ahli dari Istana Hantian telah tiba. Para ahli dari Istana Hantian ada di sini. Apakah itu putra Istana Hantian? Di tengah kegembiraan itu, semua orang menyaksikan sekelompok ahli berbaju zirah ungu membanjiri kota, masing-masing dari mereka berteriak kegirangan. Tanda tanya. Bab 1034, tahukah kau identitas kami? Para ahli yang mengenakan baju zirah ungu memang praktisi tingkat tinggi dari Istana Hantian. Yang memimpin mereka adalah putra Istana Hantian, yang diundang oleh Kaisar Negara Naga dengan menghabiskan banyak uang dalam harta langit dan bumi. Putra Istana Hantian, yang menunggangi harimau iblis bercorak ungu, memandang sekeliling dengan ekspresi angkuh, bagaikan raja tertinggi, menatap ke bawah ke arah murid-murid Negara Naga yang bersorak kegirangan dan berteriak. Orang-orang desa ini, hanya mendengar bahwa kakak senior telah tiba membuat mereka gelisah, kata seorang pemuda di samping putra Istana Hantian sambil terkekeh ringan. Pemuda itu tak lain adalah Lin Kang, murid junior putra Istana Hantian. Itu menunjukkan bahwa ketenaran kakak senior bahkan telah mengguncang tempat terpencil ini seperti Negara Naga. Murid junior lainnya, Si Li King, tertawa. Putra Istana Hantian, Qiu Dong, angkat bicara, sayang sekali, sulit bagi bangsa naga untuk melahirkan tokoh seperti Aosu. Dia tahu sedikit tentang sejarah Negara Naga, di zaman kuno, negara itu lebih dari sekadar kekuatan yang mengguncang benua Master Surgawi. Dalam beberapa hari, ketika negara obat mengadakan kompetisi apoteker, dengan bakat alkimia kakak senior, dia pasti akan menempati salah satu dari 3 tempat teratas, kata Lin Kang sambil tersenyum. Negeri obat merupakan salah satu kerajaan terkuat di benua Master Surgawi, yang terkenal karena kehebatan alkimia mereka. Memang, bakat alkimia kakak senior kita bahkan mendapat pujian tinggi dari leluhur pengobatan Laut Hijau, Si Li King membanggakan. Kakak senior sekarang bisa menyempurnakan pil kaisar ekstrim dari kesengsaraan surgawi kedua, kan? Mendengar ini, putra Istana Hantian, Qiu Dong, menjawab, saat ini aku sedang berusaha untuk memurnikan pil kaisar ekstrim dari kesusahan surgawi ketiga. Pil kaisar kesengsaraan surgawi ketiga. Seru Lin Kang kaget,
lalu berkata dengan gembira, jika kakak senior bisa menyempurnakan pil kaisar kesengsaraan surgawi ketiga, maka dia pasti akan meraih juara pertama dalam kompetisi alkimia negara obat ini. Si Li Qing dan murid-murid Istana Hantian lainnya juga sangat gembira. Saat para murid Istana Hantian berdiskusi tentang kompetisi apoteker negara pengobatan, mereka melewati Yang Xiaotian dan rekan-rekannya di atas harimau iblis bercorak ungu. Akan tetapi, saat putra Istana Hantian, Qi Yudong, melihat Meng Bingsui di samping Yang Xiaotian, dia tertegun sejenak, begitu pula Lin Kang, Si Li Qing, dan murid-murid Istana Hantian lainnya. Baru setelah mereka bergerak jauh, putra Istana Hantian, Qi Yudong, dan yang lainnya tersadar dari linglung mereka. Qi Yudong tiba-tiba berbalik, melihat Meng Bingsui dan Yang Xiaotian hendak pergi. Dengan cepat menunggangi harimau iblis bercorak ungu, ia dan murid-murid Istana Hantian lainnya menghampiri Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, menghalangi jalan mereka. Qi Yudong bahkan tidak melirik Yang Xiaotian atau anggota kelompok Raja Pembunuh Dewa lainnya, tatapannya tertuju pada Meng Bingsui sambil menangkupkan tinjunya untuk menyapa, bolehkah saya tahu nama lengkap wanita itu? Anda sangat mirip dengan teman saya. Melihat Qi Yudong menghalangi jalan mereka dan kemudian berbicara kepada Meng Bingsui di depannya, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu pergi sekarang, aku masih bisa membiarkanmu pergi dengan aman. Qi Yudong dan murid-murid Istana Hantian lainnya terkejut. Lin Kang memelototi Yang Xiaotian, lalu melirik Deng Fang yang mengenakan jubah brokat tetua Sekte Naga Bintang. Matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin, nak, apa kau dari Sekte Naga Bintang? Jika kau berlutut sekarang, demi wajah leluhurmu, aku bisa membiarkanmu merangkak pergi. Beraninya kau. Begitu Lin Kang selesai berbicara, tiba-tiba, iblis kedua dari 4 iblis Guichi menyemburkan ki iblis yang mencapai langit, meraung keras. Seketika, langit dan bumi bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan meledak. Qi Yudong, Lin Kang, dan semua murid Istana Hantian lainnya terpesona. Harimau iblis bercorak ungu yang mereka tunggangi juga terlempar ke udara, hancur berkeping-keping. Raja Pembunuh Dewa, iblis tua berambut merah, dan iblis pertama dari 4 iblis dari Guichi menatap Qi Yudong, Lin Kang, dan murid Istana Hantian lainnya dengan niat membunuh. Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya yang terpental, menabrak gedung-gedung di dekatnya, terus-menerus menyemburkan darah, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat mereka menatap setan Guichi kedua, dan lebih lagi dengan amarah. Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya berjuang untuk bangkit dari tanah. Lin Kang menyentuh darah di sudut mulutnya, menatap iblis Guichi kedua dengan kaget sekaligus marah, tahukah kau siapa kami? Kami adalah murid inti Istana Hantian, dan kakak seniorku adalah putra Istana Hantian. Kau, hanya Sekte Naga Bintang, berani. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, pemimpin 4 iblis hantu itu meraung, berlututlah. Aura iblis yang tak terbatas menyatu menjadi gunung iblis yang tak terlihat, tiba-tiba menghantam Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya. Seketika seluruh murid Istana Hantian terjatuh dan berlutut di tanah. Tidak peduli seberapa paniknya Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya mengedarkan kekuatan surgawi mereka tidak dapat meluruskan tubuh mereka, apalagi berdiri. Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya meraung marah. Mata mereka merah darah saat mereka melotot ke arah Yang Xiaotian dan beberapa anggota 4 setan hantu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Naga Bintang berani memperlakukan mereka seperti ini. Biasanya, bahkan Kaisar Negara Naga Liang Jiang akan menunjukkan rasa hormat yang luar biasa di hadapan mereka. Kalian semua mati, teriak Lin Kang kepada Yang Xiaotian dan yang lainnya, tuanku dan para ahli Istana Hantian ada tepat di belakang kita. Mereka akan segera tiba. Aku akan membuat kematian kalian sangat mengerikan. Mendengar ini, iblis hantu kedua dari 4 iblis mendengus dingin, aura iblisnya semakin kuat. Qi Yudong dan yang lainnya, yang awalnya berlutut di tanah, kini tanah di bawah mereka hancur berkeping-keping, tenggelam lebih dalam, kepala mereka sejajar dengan permukaan. Yang Xiaotian mendekati Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya. Qi Yudong dan Lin Kang menatap Yang Xiaotian dengan amarah yang amat sangat, mata mereka dipenuhi keinginan untuk menghancurkannya sampai mati. Mau membunuhku? Yang Xiaotian menatap Qi Yudong dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, aku bisa memberimu kesempatan untuk menyerang, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Jika kau menyerang, kau tidak akan berlutut lagi. Itu akan berbaring. Berbaring. Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa beserta kelompoknya berangkat.
Wajah Kyudong dan Lin Kang berkedut karena marah, jelas sudah melampaui batas. Para murid Dragon Nation yang awalnya gembira melihat putra istana Hantian Kyudong dan yang lainnya tiba, kini tercengang, menatap kosong ke arah Kyudong, Lin Kang, dan yang lainnya yang terduduk lemas di tanah. Meskipun Yang Xiaotian dan yang lainnya telah pergi, kekuatan iblis hantu kedua masih menekan Kyudong, Lin Kang, dan yang lainnya. Mereka harus menunggu beberapa saat sebelum bisa bangun, jadi mereka terus berlutut di sana. Pada saat ini, di dalam istana Kekaisaran Negara Naga, Liang Jiang sedang mendengarkan laporan Shen Yunhou tentang penyelidikan kabinet gelap selama 2 hari terakhir. Maksudmu, Ketua Sekte Naga Bintang yang baru-baru berada di tahap awal Raja Dewa 10. Liang Jiang agak tercengang. Dia mengira siapapun yang mampu menguasai Sekte Naga Bintang pastilah paling tidak berada di puncak Kaisar Surgawi 10 kali lipat, namun ternyata dia hanya Raja Surgawi 10 kali lipat yang masih dalam tahap awal. Baik, Yang Mulia, jawab Shen Yunhou hati-hati, Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang memang merupakan Raja Surgawi 10 kali lipat di tahap awal. Raja Surgawi 10 kali lipat yang pertama, bagaimana dia bisa menjadi Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang? Liang Jiang bertanya-tanya. Dengan kultivasi seperti itu, dia bahkan tidak bisa menjadi murid utama gerbang dalam Sekte Naga Bintang, bukan? Saya juga bingung, Shen Yunhou menggelengkan kepalanya, namun, seluruh Sekte Naga Bintang tampaknya sangat takut pada Master Sekte yang baru ini. Para murid Sekte Naga Bintang menolak untuk membicarakan Master Sekte yang baru ini. Jadi yang bisa mereka temukan hanya sebanyak ini saja. Putra Istana Hantian, mereka seharusnya segera tiba, kan? Saat Liang Jiang hendak bertanya, tiba-tiba, ia melihat Shen Fenghou berlari masuk dengan wajah panik. Yang Mulia, ada masalah besar, Putra Istana Hantian dan kelompoknya dipukuli oleh orang-orang dari Sekte Naga Bintang. Apa katamu? Batin Liang Jiang bergemuruh, Putra Istana Hantian dipukuli orang-orang dari Sekte Naga Bintang. Bab 1035, Bab Gelisah, ya, itu orang-orang dari Sekte Naga Bintang. Kata Shen Fenghou, suaranya terdengar aneh saat menyebut Sekte Naga Bintang. Ia baru saja menerima berita itu dan dipenuhi rasa terkejut, takjub, dan tak percaya. Putra-putra Istana Hantian, di mana mereka? Liang Jiang, setelah terdiam sejenak, balas bertanya dengan nada marah. Para putra Istana Hantian saat ini sedang berlutut di jalan-jalan ibu kota kekaisaran kita. Suara Shen Fenghou bergetar saat dia mengatakan ini. Mendengar ini, Liang Jiang dan Shen Yunhou merasa seolah-olah langit runtuh. Apa yang kau katakan? Liang Jiang meledak dalam kemarahan. Putra Istana Hantian mencoba merayu seorang wanita yang menemani ketua sekte baru dari Sekte Naga Bintang dan langsung dipaksa oleh bawahan ketua sekte untuk berlutut di tanah. Suara Shen Fenghou hampir menangis. Para bawahan ketua sekte baru dari Sekte Naga Bintang telah memberikan semacam batasan pada mereka, dan mereka tidak bisa bangun. Dengan kata lain, putra-putra Istana Hantian masih berlutut. Liang Jiang merasakan dunianya berputar dan hampir padam. Cepat, bawa aku ke sana. Liang Jiang, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, meraung, dan kemudian, bersama dengan Shen Fenghou, Shen Yunhou, dan sejumlah ahli, bergegas dengan panik menuju lokasi putra Istana Hantian. Namun, ketika Liang Jiang dan para ahli dari negara naga tiba, larangan terhadap Kyudong, Lin Kang, dan yang lainnya baru saja dicabut. Kyudong tiba-tiba muncul dari tanah, meraung marah, dan niat membunuhnya membuat orang-orang yang baru saja tiba, termasuk Liang Jiang, gemetar ketakutan. Kyudong, dengan mata merah darah, menatap kedatangan Liang Jiang dan Shen Fenghou. Jantung Liang Jiang berdebar kencang saat dia mendekat bersama Shen Fenghou dan para ahli lainnya. Putra Dewa yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Liang Jiang bertanya dengan hati-hati. Kyudong tiba-tiba menamparkan wajah Shen Fenghou, membuatnya tertegun, lalu menatap Liang Jiang dengan tatapan membunuh, carikan aku orang-orang dari Sekte Naga Bintang. Sekalipun kau harus membalik setiap batu di kota Kekaisaran Negara Naga, temukan semuanya untukku. Kau mendengarku. Melihat putra Istana Hantian yang histeris, Kyudong, hati Liang Jiang menegang, lalu ia menarik napas dalam-dalam, Putra Dewa yang Mulia, tenanglah. Sekalipun aku harus menyisir seluruh negeri naga, aku akan menemukan mereka dan membawa mereka ke hadapanmu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menghadapinya sesukamu. Namun amarah Kyudong masih tak terkendali, ia menarik Shen Fenghou ke depan,
menatapnya dengan tatapan membunuh. Jika kau tidak menemukan orang-orang dari Sekte Naga Bintang untukku hari ini, maka aku akan mengiris kalian semua, satu potong pada satu waktu. Diiris. Melihat niat membunuh di mata Qi Yudong, hati Shen Fenghou bergetar. Dia tahu bahwa Qi Yudong tidak sedang bercanda, jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan ketua Sekte Naga Bintang yang baru hari ini, Qi Yudong pasti akan mengiris-iris mereka, sepotong demi sepotong. Meskipun dia adalah seorang markis dewa dari negara naga, status itu tidak berarti apa-apa di mata Qi Yudong, putra istana Hantian. Baginya, status itu tidak lebih dari seekor anjing. Putra dewa yang mulia, yakinlah, aku pasti akan menemukan semuanya untukmu. Kata Shen Fenghou dengan suara gemetar, lalu bergegas pergi bersama Shen Yunhou dan yang lainnya, memimpin pasukan negara naga pergi. Setelah mereka pergi, wajah Shen Fenghou tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya, dan dia berteriak kepada pasukannya, tutup semua pintu masuk dan keluar jalan-jalan ibu kota kekaisaran. Sementara itu, Yang Xiaotian, Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju kediaman Liang Jian, Pangeran Ketiga Negara Naga. Sebagai Pangeran Ketiga Negara Naga, keberadaan kediamannya tidak sulit ditemukan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di depan kediaman Liang Jian. Namun, setelah tiba, iblis tua berambut merah menyeret pengurus kediamannya dan menginterogasinya. Ia baru mengetahui bahwa Liang Jian yang bertanggung jawab atas pesta ulang tahun dan telah memasuki istana kekaisaran pagi-pagi sekali. Seharusnya ia sedang bersiap-siap di aula utama istana kekaisaran saat ini. Aula utama istana kekaisaran. Yang Xiaotian melirik ke arah istana kekaisaran, dan mendekatinya bersama Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya. Pada saat itu, Liang Jiang dengan cemas menyambut Qi Yudong, Lin Kang, dan lainnya ke istana kekaisaran. Qi Yudong, yang duduk di atas aula utama istana kekaisaran, teringat kembali pada adegan berlutut di depan umum di jalan beberapa waktu lalu, dan tanpa sengaja menghancurkan gelas anggur di tangannya hingga berkeping-keping. Lin Kang, Si Liqing dan yang lainnya juga tidak mampu menahan niat membunuh mereka. Cari anak nakal itu. Aku ingin menghajarnya dengan tanganku sendiri. Lin Kang menggertakkan giginya, melubangi permukaan meja di depannya dengan jarinya. Melihat niat membunuh Qi Yudong dan Lin Kang yang tak terbendung, Liang Jiang berkata, Putra Surgawi yang mulia dan saudara Lin, tenanglah, aku telah memerintahkan seluruh kota kekaisaran untuk ditutup. Kita akan segera menemukan mereka. Di atas aula utama, semua master sekte dan kepala keluarga dari sekte besar negara naga sedang duduk, saling bertukar pandang dengan terkejut. Mereka jelas juga telah mendengar tentang murid sekte naga bintang yang membuat Qi Yudong dan murid-murid lain dari istana Hantian berlutut. Mendengar berita itu, semua orang menganggapnya tidak masuk akal. Ayah, sekte naga bintang tidak menyadari betapa seriusnya tindakan mereka. Aku sarankan kita segera mengerahkan pasukan untuk mengepung seluruh sekte naga bintang dan tidak membiarkan satu pun murid lolos. Pangeran Ketiga, Liang Jian, melangkah maju untuk mengusulkan. Jika ketua sekte naga bintang yang baru tidak muncul, maka kita akan mulai membunuh murid-murid sekte naga bintang, satu persatu. Teruslah membunuh sampai dia menunjukkan dirinya. Liang Xi juga berdiri, dengan marah berkata, Kakak Ketiga benar, kita harus mengerahkan pasukan kita dan mengepung seluruh sekte naga bintang. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan, saat seseorang terlempar dari luar ke aula utama, jatuh ke lantai. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat semua orang di aula utama tercengang. Sambil menoleh, mereka melihat bahwa ternyata Shen Fenghou lah yang terlempar ke lantai aula utama. Sementara semua orang terkejut, Yang Xiaotian, diikuti oleh Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya, berjalan ke aula utama dari luar. Melihat Yang Xiaotian, Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya secara refleks melompat, dengan Qi Yudong melotot marah pada Yang Xiaotian, kamu benar-benar berani datang ke istana kekaisaran. Bahkan Liang Jiang tidak menyangka Yang Xiaotian dan kelompoknya berani muncul di hadapan mereka. Yang Xiaotian mengabaikan tatapan Qi Yudong dan Lin Kang, mereka yang tampak ingin melahapnya hidup-hidup, dan melirik ke sekeliling aula utama. Tatapannya akhirnya tertuju pada Liang Jian, kau Liang Jian. Memang, akulah Pangeran Ketiga Negara Naga. Liang Jian, mengandalkan para ahli istana kekaisaran yang hadir, menatap dingin Yang Xiaotian, keberanianmu tak terbatas, Sekte Naga Bintang. Kalian semua pantas mati. Mendengar bahwa yang satunya adalah Pangeran Ketiga Negara Naga,
Liang Jian, yang Xiao Tian tidak tertarik dengan ocehannya. Dengan satu tangan, ia langsung menariknya dan mencengkeram lehernya. 40.000 tahun yang lalu, kau meminjam liontin giok naga langit dari Sekte Naga Bintang kami, kan? Tak seorang pun menyangka bahwa begitu masuk, Yang Xiaotian akan langsung menangkap pangeran ketiga negara naga dan kemudian menuntut jawaban tentang liontin giok naga surgawi. Liang Jiang sangat marah. Ia tidak menyangka ketua sekte baru dari Sekte Naga Bintang ini berani begitu lancang, menyusup ke istana kekaisarannya di hari ulang tahunnya yang agung, lalu setelah memasuki aula utama, langsung mencekik leher putranya dan menanyainya tentang liontin giok naga langit. Lepaskan Jianer, teriak Liang Jiang dengan marah, tatapannya terpaku pada Yang Xiaotian, lepaskan Jianer, berlututlah, dan biarkan putra surgawi yang mulia menanganimu. Dengan begitu, aku bisa membiarkan tubuhmu utuh, begitu pula tubuh puluhan ribu murid Sekte Naga Bintang. Dia tidak pernah merasakan dorongan seperti itu untuk membunuh seseorang. Saat ini, yang diinginkannya hanyalah mencincang Yang Xiaotian menjadi beberapa bagian. Diam, bentak setan tua berambut merah dengan dingin, sambil melambaikan satu tangan, dan Liang Jiang terlihat terlempar kembali ke istana di belakangnya. Bab 1036, semua turun kepadaku. Liang Jiang menerobos tembok di belakang istana, lalu, satu demi satu, ia terus-menerus menembaki serangkaian istana. Suara gemuruh itu tak henti-hentinya. Semua master sekte dan pemimpin klan di aula utama tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa kaisar negara naga mereka adalah Raja Surgawi yang perkasa dari lapisan 4. Terlebih lagi, ia berada pada fase akhir dari 4 kali lipat Raja Surgawi. Namun, seorang Raja Surgawi tahap akhir dari lapisan 4 kali lipat diterbangkan oleh lawan hanya dengan satu gelombang. Bahkan Qi Yudong, Lin Kang, dan sekelompok murid istana Hantian semuanya terkejut. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan otoritas tertinggi bergema dari bagian terdalam Istana Kekaisaran Negara Naga. Istana Kekaisaran Negara Naga, beraninya kalian pencuri kecil bertindak gegabah di sini. Segera setelah itu, kekuatan surgawi yang agung melonjak dari bagian terdalam Istana Kekaisaran, seperti gelombang pasang tak terbatas, membanjiri semua arah langit dan bumi. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti setiap sudut Istana Kekaisaran Negara Naga. Itu Tuan Leluhur. Shen Yunhou dan para ahli lainnya sangat gembira dan penuh harapan. Liang Jian, pangeran ketiga yang dicekik Xiaotian, tertawa terbahak-bahak pada Xiaotian, dengan kembalinya Tuan Leluhur, kalian semua akan celaka. Leluhur kita sudah menjadi kaisar surgawi setengah langkah. Perkataan Liang Jian mengirimkan gelombang keheranan ke seluruh aula utama. Orang yang muncul tidak lain adalah leluhur keluarga Liang. Ia juga merupakan leluhur terkuat dari keluarga kekaisaran bangsa naga. Di negara naga, jika suatu sekte memiliki raja surgawi dari tingkat 2 atau tingkat 3, mereka akan menjadi pusat kekuatan tertinggi dalam sekte tersebut, apalagi seorang kaisar surgawi setengah langkah. Kaisar surgawi setengah langkah merupakan seseorang yang satu kakinya melangkah ke alam kaisar surgawi. Makhluk seperti itu telah menyentuh ambang alam kaisar surgawi, dengan kekuatan yang jauh melampaui puncak 10 raja surgawi. Bangsa naga belum pernah menyaksikan kemunculan kaisar surgawi setengah langkah selama bertahun-tahun. Di tengah keterkejutan para tokoh terkemuka Dragon Nation, sesosok-sosok menerobos kehampaan dan turun di atas aula utama, dengan rambut abu-abu keperakan dan mengenakan jubah naga, memancarkan kekuatan surgawi tertinggi, dialah yang terkuat dari keluarga kekaisaran Dragon Nation, leluhur keluarga Liang. Salam untuk Tuan Leluhur. Kekuatan surgawi Tuan Leluhur. Semua ahli istana kekaisaran negara naga bersujud dengan gembira. Leluhur keluarga Liang melihat Xiaotian mencengkeram leher pangeran ketiga, Liang Jian, matanya berkilat seperti petir, suaranya seakan berasal dari ketinggian 9 langit, menyerang istana kekaisaran dan menyinggung kaisar agung adalah kejahatan pengkhianatan. Hukuman berlaku untuk 9 klan. Berlututlah sekarang, hadapi kematianmu. Dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Xiaotian, Meng Bingsui, dan kelompok yang terdiri atas 4 iblis. Ruang angkasa meraung, dan telapak tangan raksasa keemasan yang terbentuk dari kekuatan surgawi muncul di atas Xiaotian dan yang lainnya, menghantam dengan kekuatan yang merusak. Tepat saat telapak tangan leluhur keluarga Liang hendak menyerang, iblis tua berambut merah yang baru saja menghempaskan kaisar negara naga Liang Jiang dengan lambaian tangannya, sama sekali tidak melirik dan masih berkata dengan dingin, cukup berisik. Dengan satu gerakan tangannya, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang saat kekuatan mengerikan tak terbatas meledak.
Pohon palem emas raksasa itu pecah dengan suara gemuruh yang dahsyat. Leluhur keluarga Liang, yang disambar kekuatan dahsyat itu, terpental mundur seperti halnya kaisar negara naga, menghantam satu istana demi istana, hingga ke kedalaman istana kekaisaran. Shen Yunhou dan yang lainnya, yang masih gembira atas kemunculan leluhur keluarga Liang dan sangat terkejut, semua berdiri di sana dengan kaku, sementara Liang Xi dan Liang Jian sama-sama menunjukkan wajah yang dipenuhi ketakutan. Masih cukup berisik. Tetap saja terlempar hanya dengan satu ayunan tangan. Leluhur keluarga Liang datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Banyak orang menyaksikan pemandangan bagaikan mimpi ini, namun ledakan dahsyat masih terus-menerus datang dari kedalaman istana kekaisaran, dan tanah terus bergetar. Qiu Dong, Lin Kang, dan sekelompok murid istana Hantian juga mengubah ekspresi mereka. Seseorang yang dapat dengan mudah melemparkan seorang kaisar surgawi setengah langkah terbang pastilah merupakan seorang yang sangat kuat di level kaisar surgawi. Orang tua berambut merah dari Sekte Naga Bintang ini sebenarnya adalah seorang kaisar surgawi. Yang Xiaotian tidak melihat kaisar negara naga atau leluhur keluarga Liang, tatapannya jatuh pada Liang Jian, liontin naga surgawi, apakah ada di tanganmu? Wajah Liang Jian pucat pasi tanpa jejak darah, tak berani menatap iblis tua berambut merah dan yang lainnya, ya, liontin naga langit ada bersamaku. Apapun yang terjadi, ia tak kuasa menahan gemetar dalam suaranya. Di tengah gemetarnya, dia dengan susah payah mengeluarkan liontin naga surgawi dari artefak surgawi luar angkasa. Liontin naga surgawi, berbentuk naga surgawi, memancarkan cahaya redup. Yang Xiaotian mengambil liontin naga surgawi dan kemudian menyimpannya dengan baik. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, kekuatan surgawi yang luar biasa membanjiri. Intensitas kekuatan surgawi jauh melampaui leluhur keluarga Liang, yang berada di alam kaisar surgawi setengah langkah. Di bawah kekuasaan surgawi ini, semua raja surgawi tidak dapat berbuat apa-apa selain menahan napas. Merasakan aura yang familiar ini, Qiu Dong, Lin Kang, dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Itu tuanku telah tiba. Para tetua tertinggi istana Hantian kita telah datang. Kelompok ahli istana Hantian yang terkejut dan gelisah merasakan kepanikan dan kecemasan mereka menghilang, dan mereka semua menjadi segar kembali. Para pendatang baru itu tidak lain adalah Guru Lin Kang, Wu Miao dan sekelompok tetua tertinggi dari Istana Hantian. Wu Miao dan kedua belas tetua datang dari cakrawala yang jauh, melangkah menembus kehampaan, dan dalam sekejap mata, tiba di atas Istana Kekaisaran Negara Naga. Dengan kilat, mereka muncul di atas aula besar. Kekuatan para kaisar surgawi menyapu langit dan bumi, mendominasi segala arah, menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Negara Naga. Kaisar Surgawi. Berbagai tokoh kuat di aula besar Istana Kekaisaran memandang Wu Miao dan ke-12 orang itu dengan ketakutan, dan ada 12 kaisar surgawi. Meskipun leluhur keluarga Liang merupakan seorang kaisar surgawi setengah langkah, ia hanya itu saja, seorang kaisar surgawi setengah langkah, sedangkan 12 orang sebelum mereka, Wu Miao dan rekan-rekannya, semuanya berada di alam kaisar surgawi lapisan pertama, lapisan kedua, dan bahkan lapisan ketiga. Intensitas aura mereka setidaknya 100 kali lebih kuat dari leluhur keluarga Liang. Melihat kedatangan Wu Miao, Lin Kang melangkah maju dengan terkejut sekaligus gembira, "Guru, Anda telah tiba." Kemudian ia menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, "Itu dia, merekalah yang mempermalukan aku dan putra surgawi di depan umum." Wu Miao mengangguk, dia telah menerima transmisi jimat surgawi dari Lin Kang dalam perjalanan, itulah sebabnya mereka bergegas. Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka, hancurkan saja mereka sampai mati, lalu musnahkan sekte mereka. Seorang tetua tertinggi dari Istana Hantian berkata dengan dingin, tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian, mencoba menghancurkannya dengan kekuatan cakarnya. Akan tetapi, saat tangannya baru saja mencapai kepala Yang Xiaotian, tiba-tiba, dia mendapati seluruh ruangan aula besar itu membeku, kekuatan cakarnya terhenti total di atas kepala Yang Xiaotian. Bahkan dengan sekuat tenaga menggerakkan kekuatan surgawinya, dia tidak dapat menurunkannya sedikitpun. Tepat pada saat itu, iblis tua berambut merah di samping Yang Xiaotian tertawa terbahak-bahak, lalu menjulurkan cakarnya ke arah tetua tertinggi dari Istana Hantian. Sebuah tangan iblis raksasa mencengkeram tetua tertinggi Istana Hantian, lalu mencengkeramnya erat-erat, dan bagaikan balon, tetua tertinggi itu hancur berkeping-keping. Dan pemimpin 4 iblis penyihir hantu berteriak, "Kalian semua, turunlah." Gelombang suara yang mengerikan menghasilkan kekuatan yang mengerikan,
mengguncang langit dan bumi. Wu Miao dan para tetua tertinggi yang tersisa dari istana Hantian tersentak, hampir bersamaan jatuh dari setengah ruang aula besar. Wu Miao dan ke-11 orang lainnya terus-menerus batuk darah. Tepat saat Wu Miao dan yang lainnya hendak bangkit karena terkejut, setan tua berambut merah menekan ke bawah melalui kekosongan, berlutut. Tekanan yang dahsyat menghantam, menyebabkan Wu Miao dan yang lainnya berlutut, lutut mereka membentur tanah. Namun semuanya belum berakhir, lantai aula besar itu tiba-tiba terbuka, Wu Miao dan yang lainnya terus-menerus tenggelam ke dalam tingkat bawah tanah, sama seperti Qiu Dong, Lin Kang, dan rombongan pengikut istana Hantian sebelumnya, mereka berlutut hingga kepala mereka sejajar dengan tanah. Lin Kang, Qiu Dong, dan rombongan murid istana Hantian yang sebelumnya gembira karena kedatangan Wu Miao dan ke-12 orang itu, kini berdiri terpaku di tempat, jiwa mereka sedingin seolah-olah mereka telah terjun ke dalam gua es abadi. Bab 1037, mengendalikan negara naga. Tokoh-tokoh perkasa di aula besar juga ketakutan, semangat mereka pun buyar. Pangeran Liang Jian, yang masih ditawan di tangan Yang Xiaotian, menyaksikan Wu Miao dan yang lainnya bersujud, bahkan semakin ketakutan, dan mengoceh tak henti-hentinya. Mereka adalah 12 kaisar surgawi. Kaisar surgawi sejati. Bagi bangsa naga, kaisar surgawi merupakan penguasa tertinggi, penguasa absolut. Namun, dalam sekejap mata, satu orang hancur total, 11 orang lainnya terjatuh ke tanah dan semuanya berlutut, tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk melawan. Kaisar surgawi, menjadi begitu lemah. Namun semua orang tahu bahwa kaisar surgawi tidak terlalu lemah. Iblis tua berambut merah dan keempat penyihir dari sekte penyihir hantu itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan kaisar surgawi pun tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, selain Yang Xiaotian, Raja Pembunuh Dewa dan Meng Bingsue bahkan belum menggerakkan satu jari pun. Raja Pembunuh Dewa dan Meng Bingsue tetap tenang, tampaknya terbiasa dengan pemandangan di hadapan mereka. Sebelumnya, mengatakan bagaimana Meng Bingsue mengingatkannya pada seorang teman, putra istana Hantian, Qiu Dong, sekarang gemetar tak terkendali, kakinya gemetar hebat hingga ia merasa, begitu mulai gemetar, kakinya tidak dapat berhenti. Dan mereka bergetar lebih hebat lagi. Yang Xiaotian melemparkan Pangeran Liang Jian ke samping, mengamati berbagai makhluk kuat di aula, tatapannya tertuju pada Liang Jian dan Lin Kang, yang hampir mati lemas. Kemudian, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke Shen Yunhou dan banyak ahli dari negara naga, lalu berkata dengan dingin, pada zaman kuno, leluhur sekte naga bintang mendirikan negara naga. Dia adalah penguasa negara naga. Mulai hari ini, sekte naga bintang akan mengambil alih kembali kendali negara naga. Mulai sekarang, sekte naga bintang adalah penguasa negara naga. Apakah ada yang keberatan? Suara dingin Yang Xiaotian bergema di aula besar. Apakah ada yang keberatan? Kegoncangan hebat melanda semua orang di aula. Zaman dahulu kala sudah terlalu jauh, dan baru sekarang banyak yang ingat bahwa negara naga didirikan oleh leluhur sekte naga bintang. Apakah kita memasuki istana kekaisaran negara naga? Orang-orang memperhatikan Yang Xiaotian. Namun, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan semua orang merasa sulit menerimanya. Lagi pula, mereka datang di pagi hari untuk merayakan ulang tahun Kaisar Negara Naga Liang Jiang. Siapa yang mengira bahwa sebelum perayaan itu dimulai, negara naga akan mengganti kaisarnya? Karena tidak ada yang keberatan, maka berlututlah, suara dingin Yang Xiaotian terdengar. Semua orang saling memandang dengan ragu-ragu. Pada saat itu, Markis Elang Surgawi yang sebelumnya tidak sehat tiba-tiba berlutut, semangatnya terangkat, dan dengan suara yang kuat, menyatakan, saya, Chen Ming, bersedia untuk tunduk dan menghormati Master Sekte sebagai kaisar baru. Shen Yunhou, Shen Fenghou, dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari Dragon Nation terkejut. Kami bersedia menyerah, kata Shen Fenghou tergagap, yang pertama kali dilempar ke aula besar. Secara bertahap, semakin banyak orang di aula besar yang berlutut. Akhirnya, semua Master Sekte dan kepala keluarga Dragon Nation pun tunduk-tunduk. Hanya putra istana Hantian, Qiu Dong, Lin Kang, dan beberapa murid yang tetap berdiri. Aku adalah murid inti istana Hantian, dan guruku adalah leluhur istana Hantian. Bahkan jika kau kaisar negara naga yang baru, kau hanya akan berlutut di hadapan guruku. Si Li Qing memelototi Yang Xiaotian dengan marah, lebih baik kau lepaskan tetua Wu Miao dan yang lainnya. Memang, di masa lalu, bahkan Kaisar Negara Naga, Liang Jiang, akan berlutut dan menyambut leluhur istana Hantian. Akan tetapi,
Begitu dia selesai berbicara, Yang Xiaotian mengulurkan satu tangannya, menariknya mendekat, dan langsung meremukkannya. Tatapan Yang Xiaotian menyapu Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya. Apakah ada orang lain di sini yang gurunya adalah leluhur Istana Hantian? Apakah ada guru lain yang merupakan leluhur Istana Hantian? Di tengah kerumunan itu, memang ada murid lain dari Istana Hantian yang menganggap sang leluhur sebagai gurunya, tetapi pada saat itu, dia sangat ketakutan, hampir tidak berani mengakui bahwa gurunya adalah leluhur Istana Hantian. Akhirnya, Qi Yudong, Lin Kang, dan yang lainnya berlutut. Kau akan menyesali ini. Seorang tetua Istana Hantian yang berlutut meraung dengan marah, kepala istana kita akan datang ke negara naga secara pribadi dan menghancurkan semua murid Sekte Naga Bintang. Kepala Istana Hantian, sebagai orang terkuat di Istana Hantian, juga merupakan leluhur surgawi. Di atas Kaisar Surgawi, ada Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi, di atas Kaisar Surgawi ada leluhur surgawi. Kekuatan leluhur surgawi jauh melampaui kekuatan Kaisar Surgawi. Mendengar hal ini, iblis tua berambut merah langsung menariknya keluar dari tanah dan, dengan cengkeramannya melalui kekosongan, tetua Istana Hantian meledak menjadi kabut darah. Iblis tua berambut merah menarik napas dalam-dalam, esensi darah dalam kabut darah mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setelah penyerapan yang menggila, mata iblis tua berambut merah, yang dipenuhi kemerahan haus darah, menatap Wu Miao dan yang lainnya, kepala Istana Hantianmu adalah leluhur surgawi, kan? Jangan menunggu kepala istanamu datang ke negara naga. Aku akan segera pergi ke Istana Hantianmu dan menghancurkan kepala istanamu. Lalu serap darah esensinya untuk mengolah keterampilan surgawi penjara darahku. Awalnya masih menyimpan secercah harapan, Wu Miao dan yang lainnya tersentak kaget dan seluruh aula menatap ngeri ke arah setan tua berambut merah. Meskipun mereka berulang kali melebih-lebihkan kekuatan iblis tua berambut merah di sisi Yang Xiaotian, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan kekuatannya. Kepala Istana Hantian adalah leluhur surgawi lapisan ganda, namun dari nada bicara iblis tua berambut merah, sepertinya dia masih bisa dengan mudah menghancurkannya. Tanpa usaha apapun. Para Master Sekte dan kepala keluarga Dragon Nation yang baru saja berlutut menempelkan tubuh mereka ke tanah. Seolah takut aura setan tua berambut merah akan mengguncang punggung mereka yang tertunduk. Kami bersedia tunduk. Setelah beberapa saat raut wajah berubah, Wu Miao dan para tetua Istana Hantian yang tersisa juga bersujud, tanpa harapan atau semangat pemberontakan. Pada saat itu, Wu Miao dan beberapa orang lainnya menyadari bahwa ambisi Yang Xiaotian mungkin tidak terbatas hanya menjadi kaisar negara naga. Pada zaman dahulu, leluhur Sekte Naga Bintang, Ao Su, mendirikan negara naga, mengguncang domain kekacauan, dan semua kerajaan besar di benua Master Surgawi tunduk kepadanya. Ao Su bisa dikatakan sebagai penguasa benua Master Surgawi. Namun setelah Ao Su, benua Master Surgawi tidak melihat penguasa baru. Wu Miao dan yang lainnya menatap dengan rumit ke arah Yang Xiaotian, yang berdiri kokoh di aula, apakah dia penguasa baru benua Master Surgawi. Berikutnya, iblis tua berambut merah membawa kembali Kaisar Negara Naga, Liang Jiang, dan leluhur negara naga ke aula, yang sebelumnya telah terlempar. Melihat situasi sudah tidak dapat diubah lagi, Liang Jiang dan leluhur bangsa naga pun berlutut dan tunduk kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengeluarkan sebuah eliksir, dan memerintahkan setan tua berambut merah untuk membagikan satu kepada semua orang di aula. Tenang saja, selama kamu tidak berniat memberontak, racun di dalam ramuan itu tidak akan aktif, kata Yang Xiaotian. Seiring meningkatnya level alkimianya, ramuan pengendalinya pun terus ditingkatkan, sehingga tidak lagi memerlukan penawar biasa. Semua orang di aula itu menenggak ramuan itu, membuang jauh-jauh pikiran untuk memberontak. Sekarang di aula tersebut berkumpul semua keluarga besar dan master sekte dari negara naga, dan dapat dikatakan bahwa Yang Xiaotian sekarang pada dasarnya mengendalikan negara naga. Yang Xiaotian berkata kepada leluhur keluarga Liang, leluhur Ao Su pernah menyusun formasi pedang Myriad Dragon di Istana Kekaisaran pada zaman kuno. Bawalah aku ke sana. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk menyempurnakan dan mengasimilasi domain pedang dan roh formasi Myriad Dragon tersebut. Ya, mendengar ini, leluhur keluarga Liang tidak berani menolak, mengabaikan luka parahnya, dan buru-buru membawa Yang Xiaotian lebih dalam ke Istana Kekaisaran. Sebelum pergi, Yang Xiaotian memberitahu Kaisar Negara Naga Liang Jiang dan yang lainnya untuk melanjutkan tugas mereka. Menyaksikan Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, setan tua berambut merah, serta beberapa orang lainnya pergi, semua orang di aula besar roboh ke tanah.
Bab 1038, Sekte Hantu Iblis Deng Fang tidak mengikuti Yang Xiaotian dan yang lainnya ke dalam Istana Kekaisaran, tetapi tetap tinggal di aula besar, mendiskusikan beberapa hal dengan Kaisar Agung Liang Jiang. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian tiba di depan Myriad Dragon Sword Array yang berada jauh di dalam Istana Kekaisaran. Di hadapannya, ki pedang memenuhi udara, dan cahaya pedang memancar, saat sejumlah naga berenang berkeliaran. Naga-naga ini, yang semuanya terkondensasi dari ki pedang, berjumlah tepat 10.000. Dan jauh di dalam susunan pedang itu terdapat naga langit yang sangat besar, yang merupakan roh pembentukan susunan pedang naga segudang. Merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan yang lainnya, naga langit roh formasi mengeluarkan raungan naga yang dahsyat. Ki pedang di dalam susunan pedang naga segudang melonjak liar, dan kekuatannya yang mengerikan membuat leluhur keluarga Liang terlonjak mundur dengan takjub. Namun, ketika kekuatan pedang Ki mencapai Yang Xiaotian dan lainnya, kekuatan itu dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Melihat hal itu, leluhur keluarga Liang semakin terkejut dan ragu. Formasi pedang Myriad Dragon telah disusun oleh leluhur Aosu di masa lalu dan telah membunuh banyak sekali Supreme Powerhouse. Namun sekarang, formasi itu telah diblokir. Lalu bagaimana? Dia menatap ngeri ke arah setan tua berambut merah dan orang lain di sisi Yang Xiaotian. Meskipun dia tidak tahu siapa di antara mereka yang telah melepaskan kekuatan tak kasat mata itu, yang pasti dia adalah salah satu dari sedikit orang di sekitar Yang Xiaotian yang merupakan iblis tua berambut merah. Untuk dapat memblokir Myriad Dragon Sword Array, mereka harus berada di atas Ordo ke-10 tertinggi. Di atas Ordo ke-10 tertinggi. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Liang merasakan sedikit rasa takut. Di atas Kaisar Surgawi ada leluhur surgawi, dan hanya di atas leluhur surgawi ada yang maha tinggi. Sebuah pusat kekuatan tertinggi, yakni eksistensi yang tak terkalahkan di benua Master Surgawi. Apakah dia benar-benar mencoba menghadapi keberadaan tak terkalahkan di benua Master Surgawi tadi? Leluhur keluarga Liang merasa seolah-olah udara di sekelilingnya tidak lagi mencukupi. Merasakan napas tak wajar dari leluhur keluarga Liang, penyihir keempat dari 4 penyihir iblis menoleh dan menatap leluhur keluarga Liang, diikuti dengan tawa hehe, yang membuat bulu kuduk leluhur merinding. Pada saat itu, dia samar-samar mengerti, apakah orang ini yang telah menghalangi ki pedang dari susunan pedang naga segudang. Melihat kekuatan pedang ki dari susunan pedang naga segudang terhalang, naga langit roh formasi meraung marah dan melancarkan serangan dari susunan pedang. Naga-naga padat pedang ki membombardir Yang Xiaotian dan yang lainnya. Menyaksikan rentetan naga yang mendekat, pemimpin 4 penyihir iblis mendengus dingin. Di belakangnya, gelombang cahaya menyatu menjadi iblis raksasa kegelapan, yang tidak terbentuk dari tubuh surgawi atau kekuatan surgawi. Melihat iblis raksasa kegelapan ini, leluhur keluarga Liang bergidik, dharma alam langit dan bumi. Kekuatan tertinggi lainnya, sebab, hanya mereka yang berhasil mencapai alam tertinggi yang dapat memadatkan rupa dharma langit dan bumi. Iblis raksasa kegelapan membalikkan telapak tangannya, dan dengan ki iblis kegelapan yang bergejolak, menghancurkan naga-naga yang meraung dan menerkam itu dengan satu tamparan. Bahkan roh pembentukan naga langit pun terkena serangan dan terlempar jauh ke dalam susunan pedang. Melihat bahkan roh pembentukan naga langit terlempar dengan serangan telapak tangan dari rupa dharma langit dan bumi milik pemimpin 4 penyihir iblis, mata leluhur keluarga Liang melotot. Karena dia tahu bahwa bahkan entitas normal pada tingkat ke-10 tertinggi tidak akan mampu menerbangkan roh pembentukan susunan pedang naga segudang dengan serangan telapak tangan. Namun setelah roh pembentukan naga langit terhantam, ia meraung lagi, menyerbu dari dalam Grand Array, mengarahkan pedang ki naga segudang untuk menyerang semua orang. Biar aku yang urus ini, suara Meng Bingsue merdu, dan dengan sekali tekan tangan giok rampingnya ke dalam kehampaan, seluruh ki pedang naga segudang membeku di udara. Bahkan naga surgawi roh pembentukan pun tidak bisa bergerak sama sekali, tidak dapat bergerak. Leluhur keluarga Liang menatap Meng Bingsue dengan tertegun. Yang Xiaotian memanggil jiwa bela diri naga raksasa gelap api emas, dan di bawah pengawasan leluhur keluarga Liang, jiwa bela diri naga raksasa gelap api emas mulai perlahan melahap naga surgawi roh formasi. Setelah roh pembentukan naga langit dilahap oleh jiwa bela diri naga raksasa kegelapan api emas, ki pedang yang menggila dari susunan pedang naga segudang pun mereda secara signifikan. Setelah melahap roh pembentukan naga surgawi, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan jiwa bela diri naga raksasa gelapnya mempercepat transformasinya. Sekarang, setelah melahap 3 roh pembentukan garis naga utama secara terus-menerus,
selama jiwa bela diri naga raksasanya mencerna ketiga roh pembentukan tersebut secara menyeluruh, dia dapat bertransformasi sepenuhnya ke level 17. Tunggu aku di luar formasi, Yang Xiaotian berkata kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya. Kemudian, dengan perlindungan dari Guru Ding, ia memasuki formasi pedang dan memasuki ruang domain pedang, tempat ia duduk untuk mulai memahami dan mengintegrasikan domain pedang. Leluhur keluarga Liang menyaksikan Yang Xiaotian duduk bermeditasi di dalam domain pedang, pikirannya kacau balau. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yang Xiaotian telah berhasil mengintegrasikan domain pedang naga segudang. Setelah menyatukan Myriad Dragon Sword Domain, Yang Xiaotian, di dalam istana-istana Kekaisaran Negara Naga, mulai mengoperasikan teknik naga awal kuno yang 19 kali lipat, mengaktifkan Liontin Naga Surgawi. Liontin Naga Surgawi memancarkan semburan kekuatan naga. Aliran kenangan mengalir ke dalam pikiran Yang Xiaotian dari Liontin Naga Surgawi. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian berhenti dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kota Hantu Naga." Dari kenangan yang ditinggalkan Aosu di Liontin Naga Langit, dia mengetahui bahwa harta karunnya ada di Kota Hantu Naga. Kota Hantu Naga dibangun oleh musuh bebuyutan Aosu, leluhur naga mayat hidup. Bagaimana mungkin Aosu menyimpan harta karunnya di Kota Hantu Naga? Setelah itu, Yang Xiaotian memanggil Kaisar Negara Naga, Liang Jiang, dan Deng Fang, lalu bertanya kepada Liang Jiang tentang banyak hal yang berkaitan dengan negara naga. Sebagai Kaisar Negara Naga, Liang Jiang jauh lebih memahami urusan negara naga daripada leluhur keluarga Liang. Yang mulia, ini adalah buku-buku yang dipinjam dari Sekte Naga Bintang oleh Pangeran Ketiga, kata Liang Jiang sambil melapor kepada Yang Xiaotian, sambil menunjukkan semua buku yang dipinjam Pangeran Ketiga di hadapan Yang Xiaotian dengan penuh hormat. Buku-buku ini termasuk yang berhubungan dengan Aosu, manual teknik kultivasi sebelumnya, dan keterampilan tak tertandingi dari Sekte Naga Bintang. Yang Xiaotian menyimpan buku-buku yang berkaitan dengan Aosu dan menyerahkan manual teknik kultivasi lainnya serta keterampilan yang tak tertandingi kepada Deng Fang, memerintahkannya untuk mengembalikannya ke aula penyimpanan kitab suci Sekte Naga Bintang pada waktunya. Yang mulia, apakah Anda berencana mengunjungi Kota Hantu Naga? Tanya Liang Jiang karena Yang Xiaotian sedang bertanya tentang Kota Hantu Naga. Akhir-akhir ini, ada sedikit kerusuhan di Kota Hantu Naga, mungkin Yang Mulia harus menunggu sebentar sebelum pergi. Kerusuhan? Tanya Yang Xiaotian. Liang Jiang buru-buru menjelaskan, energi hantu di Kota Hantu Naga sangat padat, terutama akhir-akhir ini bahkan lebih padat dari biasanya karena setiap 100 tahun, gerbang hantu di pusat Kota Hantu Naga terbuka, dan energi hantu terus mengalir keluar. Setiap kali gerbang hantu terbuka, akan ada banyak sekali hantu jahat di Kota Hantu Naga, begitu pula banyak Raja Hantu, Jenderal Hantu, dan bahkan Kaisar Hantu yang sangat kuat. Tidak hanya itu, setiap kali gerbang hantu terbuka, para Master Sekte Iblis Hantu akan membawa murid-murid mereka ke Kota Hantu Naga untuk mengikuti ujian. Para penguasa Sekte Hantu Iblis kejam dalam metode mereka, ketika mereka membunuh. Mereka tidak pernah meminta alasan, dan mereka dikenal menguliti korbannya, menjadikan mereka sasaran berbagai metode penyiksaan. Liang Jiang tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya saat menyebutkan Sekte Hantu Iblis. Sekte Hantu Iblis, gumam Yang Xiaotian. Sekte Hantu Iblis merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di benua Master Surgawi dan menduduki peringkat 3 teratas, hanya di bawah Sekte Master Surgawi dan Kota Kaisar Hitam. Meskipun Istana Hantian juga merupakan sekte besar di benua Master Surgawi, namun kekuatannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Sekte Iblis Hantu. Yang mulia, Anda meminta kami untuk menanyakan tentang api surgawi kekacauan. Kebetulan saya tahu sedikit berita tentang api surgawi naga primordial kekacauan, kata Liang Jiang. Yang Xiaotian menjadi bersemangat, api surgawi naga primordial kekacauan. Ya, api surgawi naga primordial chaos. Lanjut Liang Jiang. Leluhur pengobatan Laut Hijau tahu keberadaan api surgawi naga primordial chaos. Namun, keberadaan leluhur pengobatan Laut Hijau masih sulit dipahami, tidak mudah menemukannya. Namun, ia akan muncul di kompetisi apoteker yang diadakan oleh negara pengobatan dalam beberapa hari. Bab 1039, Tubuh Naga Leluhur Naga Mayat Hidup, Kompetisi Apoteker Negara Obat. Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, kompetisi apoteker negeri obat, Liang Jiang menjelaskan, ini adalah salah satu acara termegah di benua Master Surgawi, dengan hadiah yang luar biasa. Banyak jenius alkimia dari benua kita berpartisipasi.
Pemenang kompetisi apoteker terakhir adalah Yang Mulia Dewi Lisuan dari Sekte Master Surgawi. Kali ini, Yang Mulia Lisuan kemungkinan besar juga akan berpartisipasi dalam kompetisi apoteker. Saat menyebut Lisuan, ekspresi kekaguman tampak jelas di wajah Liang Jiang. Lisuan dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di benua Master Surgawi, dan jumlah orang yang mengejarnya bagaikan lautan. Selain banyaknya jenius alkimia yang berpartisipasi, 10 leluhur kedokteran agung juga akan hadir di kompetisi apoteker, kata Liang Jiang. Jika seorang jenius dengan bakat luar biasa muncul selama kompetisi, mereka mungkin akan diangkat menjadi murid oleh salah satu leluhur kedokteran. Liang Jiang kemudian berbicara panjang lebar tentang kompetisi apoteker dan negara obat. Yang Xiaotian tidak tertarik dengan kompetisi apoteker di benua Master Surgawi. Namun, karena leluhur pengobatan Laut Hijau akan muncul di kompetisi apoteker, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, bersama Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya, menuju kota Hantu Naga. Di atas pesawat, Yang Xiaotian terus merenungkan kebenaran hakiki kehidupan. Hari-hari ini, perenungannya yang berkala tentang hakikat hidup yang hakiki masih belum cukup untuk membuahkan hujan ke-10 dari hakikat hidup yang hakiki. Beberapa hari kemudian, saat tiba di kota Hantu Naga, Yang Xiaotian akhirnya merenungkan 1,2 juta kebenaran hakiki kehidupan, yang memicu turunnya hujan ke-10 dari kebenaran hakiki kehidupan. Setelah menyatu dengan curah hujan ke-10 dari kebenaran hakiki kehidupan, tubuh surgawi Dao surgawinya akhirnya berhasil menembus lapisan ke-17, yang memberinya kendali atas 2 lapisan guntur kesengsaraan Dao surgawi. Namun, setelah menembus lapisan ke-17, curahan kebenaran hakiki kehidupan tidak lagi memungkinkan tubuh surgawi Dao surgawi untuk berkembang. Oleh karena itu, ia harus berusaha keras untuk menelan dan mengolah air suci Dao surgawi di masa depan. Yang Xiaotian memperkirakan bahwa ia membutuhkan sekitar 1.500 tetes air suci Dao surgawi untuk menembus lapisan 20. Sebelumnya, meskipun dia telah memperoleh 1.500 tetes dengan berpartisipasi dalam formasi 3.000 Dewa Iblis bawaan Chaos Demon Lord, setengahnya telah digunakan, jadi dia masih perlu menemukan 7 atau 800 tetes lagi. Tidak diketahui pasti berapa banyak air suci Dao surgawi yang ada dalam harta Aosu. Meskipun dia telah mengetahui dari sisa kesadaran Aosu bahwa harta karunnya berisi cukup banyak air suci surgawi Dao, jumlah pastinya tidak diketahui. Setelah menyatu dengan hujan ke-10 dari kebenaran hakiki kehidupan, kelompok itu tiba di pinggiran kota Hantu Naga. Malam itu sangat pekat, dan energi hantu bergelora bagai lautan di hadapan kota Hantu Naga, dengan teriakan-teriakan hantu ganas yang terus-menerus terdengar. Bahkan dari luar kota, mereka dapat merasakan kehadiran energi hantu yang menakjubkan. Yang Xiaotian melirik ke langit, lalu bersama yang lain, terbang ke kota Hantu Naga. Mengetahui dari Liontin Naga Surgawi bahwa harta karun itu berada di dekat gerbang hantu kota Hantu Naga, Yang Xiaotian langsung menuju gerbang hantu saat masuk. Namun, gerbang hantu adalah tempat paling berbahaya di kota Hantu Naga. Begitu gerbang hantu terbuka, roh-roh jahat akan berhamburan tanpa henti, sehingga semakin dekat mereka ke gerbang hantu, semakin banyak pula roh jahat yang mereka temui, seolah tak ada habisnya. Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang menuju gerbang hantu, Master Sekte Iblis Hantu juga memimpin murid-muridnya menuju gerbang hantu. Setiap kali gerbang hantu terbuka, mereka akan memasuki kota Hantu Naga untuk mengikuti ujian, tentu saja bukan hanya demi ujian saja. Sebab setiap kali gerbang hantu terbuka, binatang roh hantu akan bermunculan di sekitarnya. Bagi Sekte Iblis Hantu, yang mengolah teknik gerbang hantu, binatang roh hantu merupakan harta karun yang sayang untuk dilewatkan. Oleh karena itu, uji coba hanyalah hal sekunder. Tujuan utama mereka memasuki kota Hantu Naga adalah untuk menangkap binatang roh hantu ini. Meskipun semakin dekat mereka ke gerbang hantu, semakin banyak hantu jahat di sana, dengan Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan yang lainnya mengambil tindakan, Yang Xiaotian dan kelompoknya berhasil mencapai gerbang hantu dengan selamat. Kelompok itu mendarat di puncak gunung tertentu. Di hadapannya, tergantung dalam kehampaan, terdapat gerbang besar berwarna merah darah. Gerbang itu, bagaikan mata merah raksasa, menjulang di atas daratan dan kota Hantu Naga. Ini adalah gerbang hantu. Kota Hantu Naga adalah kota kematian, dan gerbang hantunya bahkan lebih menyeramkan.
Ada yang mengatakan bahwa gerbang hantu itu bertransformasi dari mata leluhur naga mayat hidup, sedangkan yang lain mengklaim bahwa itu adalah artefak surgawi kematian yang diperoleh leluhur naga mayat hidup yang telah melahap cukup banyak energi yin untuk bertransformasi. Tetapi terlepas dari versinya, semua cerita sepakat bahwa gerbang hantu itu amat mengerikan, dan siapapun yang memasukinya ditakdirkan untuk mati. Di dalam gerbang hantu, gelombang energi hantu terus-menerus keluar. Di tengah curahan energi hantu, satu demi satu hantu jahat yang kuat muncul. Yang Xiaotian hanya menatap gerbang hantu sejenak sebelum merasa pusing dan bingung. Gerbang hantu ini menarik, suara guru Ding terdengar. Menarik, Yang Xiaotian tercengang. Di dalam gerbang hantu, bersemayam tubuh naga leluhur naga mayat hidup, kata Master Ding. Apa? Tubuh naga leluhur naga mayat hidup. Seru Yang Xiaotian kaget. Tak lama setelah Aosu jatuh, leluhur naga mayat hidup pun lenyap tanpa jejak. Dengan berbagai rumor yang beredar tentang hilangnya leluhur naga mayat hidup, Yang Xiaotian tak pernah menyangka bahwa tubuh naga leluhur naga mayat hidup ternyata berada di dalam gerbang hantu. Mungkinkah leluhur naga mayat hidup juga telah musnah jika tubuh naganya ada di dalam gerbang hantu? Tubuh naga leluhur naga mayat hidup ini adalah harta karun tertinggi untuk dikultivasi, dan bagimu, ini adalah harta karun yang bahkan lebih sulit didapatkan, kata Master Ding. Meskipun kau telah mengintegrasikan tubuh naga Aosu, Aosu hanyalah leluhur naga emas. Jika kau dapat mengintegrasikan tubuh leluhur naga dari klan naga mayat hidup, maka kau akan telah menyatukan tubuh dua naga leluhur yang agung. Saat itu, tubuh surgawi naga primordialmu akan menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Yang Xiaotian menatap gerbang hantu di langit, matanya menyala-nyala karena gairah. Kekuatan gerbang hantu itu mengerikan, dan bahkan banyak orang di puncak tertinggi tingkat ke-10 merasa sulit untuk masuk, tetapi dia memiliki Nona Meng yang dapat membawanya masuk. Namun, dia tidak terburu-buru memasuki gerbang hantu dan akan terlebih dahulu mencari harta karun Aosu. Yang Xiaotian mengedarkan teknik naga awal kuno dan dengan cepat merasakan lokasi harta karun Aosu, lalu memimpin Raja Pembunuh Dewa dan beberapa orang lainnya menuju puncak gunung tertentu di kejauhan. Tidak lama setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya pergi, Master Sekte Iblis Hantu dan sekelompok murid dari Sekte Iblis Hantu juga tiba di dekat gerbang hantu. Begitu banyak mayat roh jahat. Siapa yang membunuh mereka? Mungkinkah ada sekelompok orang lain yang datang ke dekat gerbang hantu? Seru seorang leluhur Sekte Iblis Hantu saat melihat mayat-mayat roh jahat berserakan. Mayat hantu jahat ini adalah mereka yang dibunuh oleh keempat penyihir hantu sebelumnya. Mungkinkah yang lain juga datang untuk binatang roh hantu? Leluhur Sekte Iblis Hantu lainnya berkata dengan serius. Binatang roh hantu itu milik Sekte Iblis Hantu kita. Kalau mereka berani menginginkannya, mereka sedang mencari kematian. Kata Master Sekte Iblis Hantu dengan niat membunuh. Mari kita cari binatang roh hantu itu dulu. Juga, cari mereka yang telah mengabaikan kita. Para anggota elit Sekte Hantu Iblis mengangguk setuju. Sementara itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya telah tiba di balik puncak gunung. Setelah membersihkan semak belukar, mereka menemukan pola klan panjang. Melihat pola tersebut, Yang Xiaotian merasakan gelombang inspirasi, memasang liontin naga langit ke dalamnya, dan mengaktifkan lapisan ke-19 teknik naga awal kuno. Sebuah pusaran cahaya bergerak, dan sebuah pintu masuk gua muncul di lereng gunung. Dari dalam gua, kekuatan kuat klan panjang tercurah keluar. Yang Xiaotian sangat gembira, jelas, harta Aosu tidak diragukan lagi ada di dalam gua ini. Bab 1040, siapa lagi yang menginginkan binatang roh hantu? Yang Xiaotian tanpa ragu, memasuki gua bersama yang lain. Begitu mereka memasuki gua, seekor naga emas tiba-tiba menerjang kelompok itu. Akan tetapi, naga emas ini bukanlah suatu entitas padat, melainkan suatu roh yang terbentuk dari kondensasi energi roh naga di dalam gua selama bertahun-tahun. Yang Xiaotian tidak membiarkan yang lain menghancurkannya, sebaliknya, ia menangkap roh naga emas ini untuk dikultivasikan nanti setelah ia menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Roh-roh seperti itu yang terbentuk dari energi roh naga sangat meningkatkan teknik naga awal purba miliknya. Setelah menangkap roh naga emas ini, semua orang melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam gua. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan roh naga emas yang lain. Energi roh naga di dalam gua itu lebih padat dari yang dibayangkan semua orang. Setelah menangkap 3 roh naga emas, mereka akhirnya mencapai dasar gua. Di bagian bawahnya terdapat istana gua. Di sekeliling istana ditanam berbagai jenis obat surgawi klan panjang,
totalnya sekitar 30 hingga 40 tanaman. Sayangnya, semuanya bermutu 10 juta tahun dan 20 juta tahun. Yang Xiaotian dan yang lainnya memanen semua obat surgawi klan panjang ini. Gerbang istana tidak memiliki batasan. Yang Xiaotian mendorong gerbang hingga terbuka dan melihat ke dalam aula besar, dua vena roh raksasa terjalin. Vena roh ini memancarkan ki spiritual kekacauan murni, terlebih lagi ki roh naga kekacauan. Mereka sebenarnya adalah dua vena roh kekacauan, vena roh klan naga kekacauan tingkat menengah. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian telah berkultivasi dengan batu roh kekacauan tingkat menengah, tetapi ini adalah batu biasa, vena roh klan naga kekacauan tingkat menengah pasti akan memiliki efek kultivasi yang lebih baik. Vena roh klan naga kekacauan tingkat menengah ini berisi ki roh naga kekacauan, yang tidak hanya dapat mengolah tubuh surgawi kekacauannya tetapi juga memperkuat tubuh surgawi naga purbanya dan meningkatkan teknik naga awal purbanya. Itu manfaat 3 kali lipat. Dengan penuh semangat, Yang Xiaotian mengumpulkan kedua vena roh kekacauan tingkat menengah ke dalam kuali surgawi naga hijau. Kemudian, Yang Xiaotian mulai mengamati aula besar, yang benar-benar kosong kecuali 10 pilar naga, yang masing-masing pilar bertuliskan naga surgawi. 10 naga primordial agung, kata Raja Pembunuh Dewa sambil melihat gambar naga di pilar-pilar. Aosu adalah leluhur klan naga emas, juga salah satu dari 10 leluhur naga agung dan salah satu dari 10 naga primordial agung dalam domain kekacauan. Setiap pilar dipenuhi dengan kekuatan naga yang berbeda. Pilar Aosu memancarkan kekuatan naga emas. Pilar leluhur klan naga mayat hidup dipenuhi dengan kekuatan naga mayat hidup. Yang membingungkan Yang Xiaotian adalah mengapa istana yang ditinggalkan Aosu memiliki gambar naga dari leluhur naga lainnya. Yang Xiaotian selalu merasa bahwa 10 pilar ini menyembunyikan beberapa rahasia. Jika kau mampu memahami kekuatan 10 naga primordial agung, maka kau akan melampaui 10 naga primordial agung dan menjadi penguasa naga segudang. Suara Master Ding terdengar, pada saat itu, 10 naga primordial agung akan mengakuimu sebagai tuan mereka. Tuan naga segudang, Yang Xiaotian, menatap 10 pilar di depannya, bertanya, apakah Tuan Ding bermaksud bahwa 10 pilar ini berisi kekuatan 10 naga primordial agung? Tidak juga, jawab Guru Ding. 10 pilar besar ini hanyalah susunan agung naga primordial. Guru Ding melanjutkan, namun, memahami susunan agung naga primordial ini akan bermanfaat bagi pemahamanmu tentang kekuatan 10 naga primordial agung di masa depan. Yang Xiaotian mengangguk. Ia dan Raja Pembunuh Dewa menggeledah istana lagi dan tidak menemukan apapun. Akhirnya, Yang Xiaotian kembali ke depan 10 pilar. Menurut Ao, harta karun itu berisi air suci dao surgawi dan buah surgawi asal yang cukup banyak, yang tampaknya diperlukan untuk memahami susunan besar naga primordial terlebih dahulu agar dapat memperolehnya. Selanjutnya, Yang Xiaotian duduk bersila di depan pilar naga dan mulai memahami Primordial Dragon Grand Array. Mungkin karena dia telah mengolah teknik naga awal kuno dan memiliki tubuh surgawi naga primordial, dia memahami pilar naga pertama hanya dalam 1 jam. Kemudian, Yang Xiaotian mulai memahami pilar kedua. Pilar kedua juga hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk dipahami sepenuhnya. Setengah hari kemudian, ketika Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami ke-10 pilar naga primordial, pilar naga terakhir melonjak dengan cahaya, melepaskan bola naga. Yang Xiaotian mengambil bola naga dan membuka batasannya, memperlihatkan setumpuk besar buah surgawi asal di dalamnya, lebih dari 1000. Dengan lebih dari 1000 buah surgawi asal ini, terobosannya ke lapisan 20 kali lipat tubuh surgawi asal seharusnya tidak menjadi masalah. Selain buah surgawi asal, ada juga vas giok. Yang Xiaotian mengeluarkan vas giok, membukanya, dan ternyata benar, itu adalah air suci dao surgawi. Sekitar 1000 tetes. Yang Xiaotian sangat gembira, karena ia mengira kalaupun harta Aosu berisi air suci dao surgawi, isinya paling banyak 4 hingga 500 tetes, tapi ternyata jauh lebih banyak. Bahkan jika dia memberikan setengahnya kepada Master Ding untuk pemulihan, dia masih akan memiliki 500 tetes. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan bola naga. Setelah mencari lagi dan memastikan tidak ada yang terlewat, Yang Xiaotian dan yang lainnya kemudian meninggalkan istana bawah tanah dan muncul dari gua. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya keluar dari gua, Master Sekte Iblis Hantu dan murid-muridnya telah mencari binatang roh hantu selama setengah hari tanpa hasil. Anggota Sekte Hantu Iblis menjadi tidak sabar. Mungkinkah orang-orang itu menangkap binatang roh hantu? Salah satu leluhur Sekte Iblis Hantu berkata dengan muram.
Dulu mereka bisa menemukan binatang roh hantu dalam waktu 1 jam. Kini, setengah hari telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kemunculan binatang roh hantu. Lagi pula, biasanya ada 2 atau 3 binatang roh hantu, tetapi sekarang mereka tidak dapat menemukan satupun. Pasti orang-orang itu yang menangkap binatang roh hantu. Kata leluhur sekte iblis hantu lainnya dengan marah, kalau tidak, mustahil tidak ada satupun binatang roh hantu yang ditemukan. Temukan mereka. Perintah Master Sekte Hantu Iblis dengan marah, balikkan kota hantu naga jika perlu, tapi temukan orang-orang itu. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat beberapa sosok terbang dari kejauhan. Pada saat itu, para anggota tingkat tinggi dari Sekte Hantu Iblis juga melihat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terbang dari jauh, dan mereka terkejut. Setelah kejadian mengejutkan itu, Master Sekte Hantu Iblis segera memimpin para anggota sekte tingkat tinggi untuk terbang menuju Yang Xiaotian, menghalangi jalannya dan menutup rute pelarian mereka. Berani sekali kau bersaing dengan Sekte Iblis Hantu kami untuk mendapatkan binatang roh hantu. Master Sekte Iblis Hantu melotot ke arah Yang Xiaotian dengan aura pembunuh. Binatang roh hantu. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Jangan pura-pura bodoh. Kalau kau serahkan binatang roh hantu itu, aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih tertahankan, kata Master Sekte Iblis Hantu dengan dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, tetua keempat dari 4 iblis penyihir hantu langsung menamparnya. Omong kosong binatang roh hantu, kalau kau tidak pergi, kami akan menghancurkan kalian semua. Master Sekte Iblis Hantu ditampar ke puncak gunung di kejauhan, menghancurkannya dan melemparkan batu-batu kemana-mana. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Hantu. Master Sekte Gosvian adalah dewa leluhur di lapisan ke-10. Dia juga orang terkuat yang dibawa oleh Gosvian Sek kali ini. Ada lagi yang menginginkan binatang roh hantu. Tetua penyihir hantu keempat menatap para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Hantu, suaranya dingin. Awalnya, para anggota tingkat tinggi dari Sekte Hantu Iblis yang mengepung Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan erat, kini raut wajah mereka berubah drastis, dan mereka mundur dalam kepanikan dan ketakutan. Pada saat itu, puncak gunung yang jauh meletus dengan keras, dan Master Sekte Iblis Hantu, berlumuran darah, terbang keluar dari dalam gunung. Armor surgawinya telah hancur total oleh tamparan dari tetua penyihir hantu 4 sebelumnya. Melihat kemunculan Master Sekte Iblis Hantu, tetua penyihir hantu keempat menghantam kehampaan, dan di tengah suara gemuruh, Master Sekte Iblis Hantu terbanting ke tanah.